Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabar hari ini? Baik. Siap untuk mengikuti pelajaran saya? Siap. Oke, sebelum kita belajar, saya akan absen dulu. Siapa teman yang tidak hadir? Hadir semua. Hadir semua. Pak. Oke. Baiklah, kalau begitu hadir semua. Jadi hari ini kita akan lanjutkan pembelajaran kita tentang mengenal perangkat kecerdasan artifisial. Kecerdasan artifisial itu, apakah pernah kalian dengar? Pernah dengar? Pernah dengar kecerdasan artifisial? Belum pernah. Kalau kalian menggunakan HP, terus kalian bikin konten, pernah pakai aplikasi apa saja? Capcut, apa lagi? Alit Motion, apa lagi? Kalau kalian misalnya mau mengubah sebuah gambar menjadi gambar kartun, pernah? Hah? Pernah? Ya. Pernah pakai itu? Pernah. Terus apa lagi? Aplikasi apa lagi? Ada? Kalau mau belanja online? Shopee. Apa lagi? Tokopedia. Semua yang kalian sebutkan itu tadi, itulah aplikasi kecerdasan artifisial atau orang katakan sekarang AI. Oke, kita masuk ke inti pembelajaran kita, yaitu mengenal perangkat kecerdasan artifisial. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini dapat dilihat di atas, itu ada dua tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu yang pertama mendefinisikan karakteristik KA atau kecerdasan artifisial atau AI kalau dalam bahasa Inggrisnya, dan prinsip dasar kecerdasan artifisial serta cara kerjanya. Yang kedua, mempraktekkan pengoperasian dan pengaplikasian perangkat kecerdasan artifisial. Jadi sebentar itu saya kasih tugas, itu tugas mandiri. Satu-satu orang cari aplikasi AI yang sering kalian pakai. Setelah kalian sudah dapat 3 aplikasi, bagaimana cara pengoperasiannya? Itu sebentar tugas mandiri kalian. Itu menjadi bahan evaluasi bagi saya untuk mengambil nilai dari kalian. Jadi itu. Terus selanjutnya saya akan kasih contoh bagaimana cara pengerjaannya sebentar di belakang. Terus kita masuk ke materi kita. Jadi sebelum kita lanjutkan pembelajaran kita, ini ada video yang ingin saya putarkan. Tolong simak baik-baik karena ini menyangkut dengan materi pembelajaran kita hari ini. Oke. AI atau kecerdasan buatan. Apakah AI jahat seperti di film-film Hollywood? AI jahat atau evil AI hanyalah hayalan pembuat film saja ya. Namun sebenarnya AI sudah merupakan kenyataan dalam kehidupan sehari-hari kita. Kalian
dan K-pop juga. Bukan hanya di media sosial, rekomendasi musik atau film di aplikasi streaming, iklan produk pada e-commerce, rekomendasi dari virtual assistant seperti Google Assistant atau Siri juga menggunakan AI untuk mempelajari dan menyesuaikan dengan aktivitas yang biasa kalian lakukan. AI juga ada pada Google Maps untuk menganalisis rute yang paling cepat dan perkiraan waktu yang dibutuhkan. Pada game online, AI dipakai untuk mengendalikan permainan bot dan membuat karakter serta grafis permainan menjadi lebih hidup dan realistis. Lalu, apa itu AI? AI atau Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan adalah sistem yang memungkinkan mesin atau komputer untuk berpikir, belajar, dan melakukan tugas seperti manusia. Istilah AI muncul pada tahun 1956 dalam konferensi Dartmouth yang diinisiasi oleh John McCarthy, seorang ilmuwan komputer asal Amerika Serikat. Di antaranya ada 4 teknik dasar pada AI, yaitu searching, reasoning, planning, dan learning. Searching adalah teknik menemukan langkah-langkah yang sistematis untuk mencapai suatu tujuan atau solusi. Contohnya AI pada Google Maps. Reasoning adalah teknik menarik kesimpulan berdasarkan fakta-fakta yang ada. Contohnya AI pada aplikasi pendiagnosa penyakit. Planning adalah teknik memecah masalah kompleks ke dalam sejumlah operasi yang lebih sederhana. Contohnya AI pada mesin perakitan kendaraan. Learning adalah teknik mengajarkan pola-pola data untuk memperoleh pengetahuan. Contohnya AI pada sistem mobil tanpa pengemudi. Lalu, apa saja ya keunggulan menggunakan AI? Jadi itu tadi adalah video tentang materi kita hari ini atau video tentang AI. Untuk lebih jelasnya kita akan bahas selanjutnya dalam pembelajaran ini. Apa itu kecerdasan artifisial? Kecerdasan artifisial adalah teknologi yang memungkinkan mesin untuk meniru kemampuan kognitif manusia seperti belajar, berpikir, dan memecahkan masalah. AI dapat memproses data dalam jumlah besar dan membuat keputusan berdasarkan pola yang ditemukan. Maksudnya itu AI adalah dia bisa meniru kemampuan manusia, baik itu berpikir, bertindak, dan melakukan sesuatu. Pernahkah kalian lihat ada sesuatu robot atau bagaimana dapat meniru kemampuan manusia? Pernah tidak kalian main Facebook semua ya? Main Facebook, kalau kalian upload foto, misalnya fotonya temannya, fotonya Nasrullah dengan Kadi atau dengan Aprilia, kalian upload itu foto, langsung teridentifikasi mukanya bahwa ini adalah Aprilia. Biasa tidak dapat begitu. Atau di tag temannya, oh ini di tag mukanya kan biasa kan begitu? Biasa. Sebenarnya itu adalah pekerjaan yang pekerjaannya Meta atau Facebook, kalian dipekerjakan tanpa digaji. Kenapa dikatakan tidak digaji? Karena kalian disuruh mengidentifikasi mukanya temannya yang kalian upload, akhirnya Meta ambil data itu. Misalnya kalau sharing foto dengan saya, dia kan biasa klik mukaku di foto toh, dan ini Pak Asis. Biasa kan begitu, biasa begitu. Akhirnya itulah yang dikumpulkan terus oleh Facebook, Meta. Akhirnya kalian kalau upload foto tanpa kalian sebentar tag saya, itu sudah dibaca oleh Facebook. Oh, Pak Asis ini. Paham maksud saya? Jadi baca itu bilang, oh kalau di misalnya Kari, dia upload fotonya, aku upload fotoku dengan Kari. Oh, kenapa bisa ini Facebook? Langsung dibaca ini bahwa ini adalah Kari. Biasa kan begitu? Sama dengan kalau kalian mencari sesuatu di e-commerce, baik itu Shopee, Tokopedia atau di TikTok, kalian mencari misalnya apa kalian biasa cari di TikTok? Baju. Saja kalian cari baju. Tidak lama setelah itu muncul
semua di iklan di HP kalian, baju model Korea dan model bagaimana dan sebagainya. Kalian sadar tidak dengan itu? Ada. Pasti kalian bilang, kenapa ini HP ku kayak nggak tahu apa yang ku inginkan, baru dalam hatiku ini nah muncul semua ini yang saya mau cari. Biasa saya kalau misalnya cari sepatu, oke, ada di sepatu, saya lihat. Nggak lama itu saya buka lagi HP, iklan sepatu ini semua muncul. Biasa nggak begitu? Ya, Pak. Itu adalah yang dinamakan kecerdasan AI. Itulah yang dinamakan kecerdasan AI. Makanya kecerdasan AI atau artificial intelligence adalah teknologi yang memungkinkan mesin untuk meniru kemampuan kognitif manusia seperti belajar, berpikir, dan memecahkan masalah. Ada satu pertanyaan itu, mana lebih canggih AI atau komputer dengan manusia? AI. Hah? AI. Lebih canggih AI daripada manusia? Ya. Hah? Ya. Alasannya kenapa? Bisa mengetahui semuanya. Bisa mengatur semuanya. Yang lain? Apa? Manusia. Sherin, alasannya kenapa? Manusia yang bikin, oke. Yang lain? Kalau saya manusia, karena AI itu tidak punya perasaan, itu punya perasaan. Oke? Ya, Pak. Mengerti tentang apa itu AI? Ya, Pak. Ketika kalian sudah mengerti, ini adalah karakteristik dan prinsip dasar AI, yaitu machine learning, kemampuan untuk membaca, kemampuan mesin untuk belajar dari data tanpa diprogram secara eksplisit. Pernah tidak kalian lakukan, kalian lari, ada muncul di HP kalian sekian kalori yang terbakar. Ada biasa kan begitu? Sekian jalanan yang kutempuh sekian kilometer. Biasa kan begitu? Biasa. Itu adalah cara kerja daripada AI, artificial intelligence. Kalau dalam bahasa Indonesianya kecerdasan artifisial. Biasa kan begitu toh? Dalam perjalanan atau kalian pergi, prinsip dasarnya ini bekerja. Kalian pergi mengenal, kalian pergi ke sekolah, itu terus jalur kalian. Kalau teridentifikasi di HP kalian, kalian aktifkan yang namanya lokasi, pasti itu terbaca terus itu bahwa ini Aprilia, dia ke sekolah tiap hari, ini jalurnya. Itulah cara prinsip kerja daripada AI. Sebenarnya itu mengumpulkan data di situ. Paham? Yang kedua itu mengenal pola dan struktur dalam data untuk memprediksi. Berarti memprediksi itu dia bisa prediksi HP-nya ini Aprilia, dia bisa prediksi bahwa Aprilia ini jalurnya kalau ke sekolah ini terus jalurnya. Jadi itu prinsip dasarnya. Apalagi kalau sudah membuka Google Map-mu, baru kau cari di situ ke SMK 6 dulu, baru kau aktifkan rutenya. Otomatis kau sudah menginput data masuk ke komputer atau ke HP atau ke kecerdasan AI. Paham? Ya, Pak. Apalagi ini belum pilih, cuma hanya kau aktifkan lokasimu, tidak ada kau input. Apalagi kalau sudah mau kau menginput bahwa Aprilia misalnya mau ke SMK 6 dulu, dia pakai Google Maps. Jadi salah satu aplikasi kecerdasan artifisial yang kedua adalah Google Maps. Itu. Karakteristik yang kedua adalah membuat keputusan berdasarkan analisis data dan algoritma. Biasa kalian buka Google Map, banyak kan kalau kalian mau ke suatu tempat, banyak kan tempat, bisa lewat sini, bisa lewat sini, biasa kan begitu? Ya, Pak. Nah, ini membuat keputusan secara analisis.
Nah, putuskan semua, misalnya Reski mau ke Belopa, dia bisa lewat sini, bisa jalur A, bisa jalur B. Itu adalah cara kerja daripada prinsip dasar AI. Jadi AI itu, asalkan kalian terhubung dengan internet, baik itu HP maupun komputer atau laptop, pasti kalian akan terbaca datanya. Paham? Paham. Yang kedua, kemampuan selanjutnya, kemampuan untuk beradaptasi dan meningkatkan performa seiring dengan waktu. Oke. Jenis-jenis perangkat AI. Ini ada jenis-jenis perangkat AI. Contohnya untuk asisten virtual, biasa kan kalian bilang, "Hai Google, apa yang bagaimana cuaca hari ini?" Ada biasa pakai begitu? Iya, Pak. Itu sebenarnya kalian memakai AI tanpa kalian sadari. "Hai Google, carikan saya pengertian kecerdasan artifisial," pasti akan muncul toh. Pernah tidak kalian berpikir bagaimana prinsip kerjanya itu? Pernah. Belanja bunyi ini HP ku. Apa-apa ku minta ini ada yang sebutkan Kak. Gitu toh. Yang kedua, ini sistem rekomendasi. Ketika contohnya itu aplikasinya Netflix, Spotify. Biasa pakai ini. Biasa, Pak. Amazon cari-cari film. Biasa. Biasa. Spotify biasa cari lagu. Iya, biasa. Biasa kan kalau kalian cari lagu itu. Netflix untuk cari film. Ini adalah jenis-jenis perangkat lunak AI. Selanjutnya, jenis selanjutnya yang chatbox. Biasa pakai ChatGPT untuk curhat di situ. Coba kalau sebentar prakteknya tentang mencari 3 aplikasi AI cara pengoperasian. Biasa kan kalau saya mau diskusi apapun itu, tidak ada temanku, biasa saya diskusi di ChatGPT. Misalnya ChatGPT, "Halo, saya atas ini, tolong buatkan saya puisi malam ini." Kan seperti itu. Biasa kan kalian lakukan? Oke, kita tes pakai ChatGPT. Apa kabar? Dia balas, "Lingkaran cahaya, saya baik-baik saja, terima kasih. Bagaimana denganmu? Semoga harimu menyenangkan." Oke. "Tolong buatkan saya puisi hari ini." Tentu saja berikut puisi untuk hari ini bertema tentang semangat dan harapan. Hari ini mentari kembali bersinar, banyak bahasa dan seterusnya. Inilah yang dimaksud dengan kecerdasan AI. Hanya ini baru satu, hanya ChatGPT. Bagaimana dengan kita kasih masukkan foto, baru itu foto bicara sendiri. Pernah kalian lihat di konten TikTok begitu? Pernah, Pak? Pernah kalian bikin? Tidak. Tahu caranya? Tahu. Tahu caranya? Tidak. Kita hanya kasih masuk foto. Foto itu berbicara seperti manusia pada umumnya. Padahal ini foto jadi kasih masuk seperti kita merekam video. Pernah lihat? Pernah. Tapi tidak pernah bikin. Tidak. Nanti akan kita praktekkan. Selanjutnya, perangkat lunak perangkat AI yang selanjutnya, kalau perangkat kerasnya GPT, Nvidia, perangkat berbasis AI, kamera keamanan seperti CCTV yang terhubung dengan
HP. Terus robot, itu semua adalah jenis-jenis AI. Terus pernah lihat di TikTok atau di mana, saya pun tidak pernah lihat kendaraan yang bisa jalan sendiri tanpa sopir. Pernah? Pernah Pak. Pernah lihat di HP atau di mana? Pernah Tidak, saya juga tidak pernah lihat secara langsung. Tapi kalau di HP saya pernah lihat. Itulah yang dimaksud dengan kecerdasan AI yang dipakai di kendaraan. Itu. Pernah kalian membeli sesuatu bayarnya pakai QRIS? Tidak. Tapi pernah lihat Pernah. orang cuma tap saja dari HP-nya begini terbayar tuh. Pernah? Itu adalah salah satu contoh kecerdasan AI. Pernah tidak kalian berpikir, saya ini begini, tidak bawa uang cash nggak bisa belanja? Kan begitu toh? Sekarang dunia sudah terlalu canggih. Makanya itu ini kayak tes otonom kendaraan. Pernah juga kalian masuk di perjalanan hanya kita tap kartu kita sudah bisa lewat. Pernah biasa lihat kayak di jalan tol. Di jalan tol, lewat jalan tol kita cuma tap kartu begini sudah bisa lewat. Itu adalah salah satu kecerdasan AI. Begitu toh? Apa yang selama kira-kira apa lagi contohnya yang pernah kalian lihat? Kecerdasan AI yang umum saja yang pernah kalian lakukan di HP kalian. Apa? Kalau kalian penyimpanannya ada yang pakai iCloud di sini, penyimpanan online. Terabox Pak. Hah? Terabox bisa? Ada biasa simpan foto-fotonya di drive supaya kalau HP-nya penuh bisa di-download lewat drive. Biasa bilang mau simpan ini fotoku secara online deh. Nah, kan lewat email toh baru masuk di drive-nya. Biasa lakukan. Itu adalah salah satu kecerdasan artifisial. Paham sampai di sini tentang apa itu kecerdasan artifisial? Paham? Oke. Kalau sudah paham, saya kasih tugas carikan saya 3 aplikasi AI yang kalian biasa gunakan dan bagaimana kalian harus jelaskan bagaimana cara kerjanya. Misalnya saya kasih contoh, saya pakai Shopee, kan begitu toh? Saya pakai Shopee, kecerdasan artifisial e-commerce Shopee. Bagaimana cara kerjanya kalau saya mau mencari baju? Saya buka Shopee, terus saya di pencarian cari baju, ketik baju, baru sudah muncul, baru sudah itu sudah ada yang saya pilih, saya cek out, sudah itu saya tunggu datang di rumah. Itu contohnya, paham? Jadi kalian cari 3 aplikasi kecerdasan AI yang sering kalian gunakan. Sama tadi ChatGPT selalu dipakai untuk apa? Kalau ChatGPT selalu mencari informasi yang kalian butuhkan. Tapi jangan dipakai ini Shopee dengan ChatGPT. Saya kasih contoh lagi yang satu. Apa? Tentang bagaimana ya sering kalian gunakan Capcut, mengedit video. Apalagi Canva untuk bikin persentase. Itu semua. Silakan kalian cari 3 aplikasi kecerdasan AI yang sering kalian pakai. Oke, waktunya 20 menit.
Oke, kalian kerjakan cari 3 aplikasi AI yang sering kalian pakai, dan kalau kalian sering pakai, bagaimana cara kerjanya. Sudah saya sebutkan tadi, ChatGPT, Shopee. Ada tadi yang pertama itu yang kalau kalian mau berkendara, apa tadi itu? Google Maps. Itu kalian cari, silakan cari 3, baru bagaimana prinsip kerjanya. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Mengerti, paham tugasnya? Oke. Jeda lagi. Lima menit lah itu. Sambil batas 5 menit. Kak lagi di sini kan? Hah? Seolah-olah kuanin anak. Oke, paling. Sudah? Hah? Sudah? Belum? Sudah? Iya. Ini biasa mau pakai ini Google Lens, biasa. Itu apa orang pakai itu? Mau apa itu? Iya. Apa ini?
biasa pakai Canva. Panda untuk aplikasi menyelesaikan soal matematika. Hah? Pernah? Ditulis itu. Kalau ya bisa lewat daripada itu. Pernah pakai itu kah? Untuk menyelesaikan soal matematika. Toh? Kayak malah banyak di HP-mu, bisa banyak aplikasi AI. Oke, waktunya tinggal 7 menit. Nanti kita akan undi siapa yang paling duluan untuk persentase jawabannya. Kita akan undi pakai aplikasi pengundian supaya tidak hasilnya adil, tidak bertunjuk-tunjuk lah kau dulu ini siapa lagi gitu. Paham? Oke, silakan lanjutkan pekerjaannya. Berapa menit? Oke, sudah? Sudah tugasnya? Oke, kalau sudah, kalian harus mempresentasikan tugas kalian masing-masing di tempatnya berdiri saja. Tapi sebelum kita persentase, kita undi dulu siapa yang paling duluan untuk persentasenya. Seperti di atas, perhatikan di atas ada Abdul Kari, Aprilia, Reski, Sherin. Nggak ada? Kumala. Oke, bagus. Hampir Mi Kumala dia tidak ada namanya dalam presentasi. Oke, sudah? Hitung 1, 2, 3. Yang tampil pertama adalah Reski. Yang tampil pertama Reski. Terus yang tampil kedua kita undi lagi. Yang kedua adalah Mala, jadi Reski Mala. Yang selanjutnya Nasrullah yang ketiga. Selanjutnya Sherin keempat. Sudah Nasrullah, Sherin. Sudah Sherin, Aprilia. Selanjutnya ini. Siapa yang sudah tadi? Kumala, Nasrullah, Sherin, Reski sudah? Aprilia sudah juga. Tinggal Chelsea dengan siapakah di sini? Bukan. Chelsea yang kanan, tadi yang terakhir. Oke. Yang pertama adalah Reski. Silakan berdiri Reski. 3 aplikasi AI yang kalian sering gunakan dan bagaimana prinsipnya. 1. Google Translate. Fungsi menerjemahkan teks, suara, atau gambar ke berbagai bahasa secara otomatis. 2.
Grammarly, fungsi memeriksa ejaan, tata bahasa, dan gaya penulisan secara otomatis serta memberi saran perbaikan agar teks terlebih jelas dan profesional. Oke, selanjutnya. 3. ChatGPT, fungsi membantu menjawab pertanyaan, membuat teks, menerjemahkan bahasa, memberikan ide, dan membantu belajar dengan percakapan alami. Oke, semua pernah digunakan itu? Ya Pak. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk Reski. Selanjutnya yang nomor 2 tadi Malah. Oke. 1. Aplikasi Drive. Cara kerjanya memprediksi dan menampilkan file yang mungkin kamu cari. Selanjutnya. 2. Aplikasi Dana. Melakukan transaksi. Oke, Dana. 3. Aplikasi Instagram. Oke. Membuat video atau foto. Oke, bagus. Tepuk tangan untuk Kumala. Selanjutnya yang ketiga tadi Nasrullah. Ini kita mau dengar ini anunya Nasrullah apa dia? Yang pertama, M-Banking. Seperti yang kita ketahui, bank juga memiliki aplikasi M-Banking guna memudahkan layanan pengguna. Pada bagian ini, teknologi AI berperan dalam menyediakan informasi terkait verifikasi pembelian guna mencegah penipuan. Tak hanya itu, AI juga mampu memberikan peringatan tentang kurangnya saldo nasabah. Oke. Yang kedua, asisten virtual. Asisten virtual menjadi contoh teknologi AI yang paling banyak digunakan dalam kehidupan manusia. Pada implementasinya, teknologi AI ini mampu meringankan pekerjaan seperti pencarian informasi, pengetahuan jadwal pertemuan, dan pembacaan email otomatis. Contohnya yaitu Google Assistant. Dan yang ketiga adalah GPS. Ini tidak perlu takut tersesat, sebab ada GPS yang siap membantu kamu memandu lokasimu dengan memanfaatkan teknologi sistem AI. Sistem GPS mampu memberikan petunjuk arah yang jauh lebih akurat. Adapun cara kerja algoritma AI yakni memproses data lalu lintas yang real time, memprediksi waktu tempuh dan menyesuaikan rute lokasi sekaligus. Oke, terima kasih. Bagus sekali jawabannya. Tepuk tangan untuk Nasrullah. Sudah Nasrullah? Serin. Adalah aplikasi yang digunakan untuk melihat video dan membuat animasi di tempat terlihat gerak. Adalah aplikasi yang menyediakan berbagai layanan termasuk transportasi, perangkat, makanan, pengiriman barang, dan pembayaran digital. Drambox adalah aplikasi yang menyediakan layanan streaming drama pendek. Oke, ada drama box yang pasti dia suka drakor ini. Itu adalah salah satu aplikasi AI yang populer juga sekarang. Tepuk tangan untuk Serin. Sebelum kita lanjut, ada yang pernah pakai HP atau pakai pengenalan wajah? Ada pengenalan itu? Ada ambil contoh itu? Data itu adalah salah satu daripada kecerdasan AI. Itu pindah terbuka HP-mu kalau pakai sidik jarimu atau pakai pengenalan muka atau wajah. Ada ambil itu? Ada tadi contohnya? Enggak masuk ada yang ambil contoh itu? Enggak ada. Kalian sering gunakan itu. April, silakan. Canva ingin memungkinkan pengguna menedit video hanya dengan menambahkan klip dan foto mereka sendiri dalam rangkaian efek yang telah ditentukan. Oke. Ini adalah platform yang menjawab pendidikan yang melibatkan siswa dan pengguna lain untuk saling membantu menyelesaikan pekerjaan rumah dan pertanyaan terkait pelajaran. Pengguna dapat mengajukan pertanyaan, memberikan jawaban, dan memberikan komentar pada jawaban yang dianggap bermanfaat. 3. Duolingo. Duolingo adalah aplikasi belajar bahasa yang populer dan mudah digunakan. Duolingo menawarkan berbagai fitur untuk membantu pengguna belajar, termasuk latihan menulis dan cara dan mendengarkan. Oke. Ada yang biasa pakai Duolingo? Ada saya. Kalian pakai bahasa apa untuk belajar bahasa apa di dalam situ? Bahasa Inggris, Bahasa Inggris, bahasa apa lagi? Jepang. Jepang, Korea,
Korea. Itu adalah aplikasi AI juga sebenarnya. Sekarang ini pernah tidak sampai detik ini kalian sadar bahwa itu adalah aplikasi AI? Tidak pernah? Tidak pernah sadar? Tapi mudah-mudahan hari ini kalian sudah tahu bahwa oh ini yang dimaksud dengan AI, kecerdasan artifisial. Terima kasih untuk Aprilia dan tepuk tangan untuk Aprilia. Selanjutnya, siapa lagi? Keras-keras suaranya. Membantu mengenali objek teks atau gambar dari kamera, lalu memberikan informasi atau terjemahan secara otomatis. Apa itu tadi? Google Lens. Google Lens. Oke, bagus. Aplikasi Notion membantu menulis catatan dan merangkum dokumen. Oke. Aplikasi Runway ML berfungsi untuk membuat, mengedit, dan memproses konten visual. Oke, terima kasih semua. Oke, terima kasih atas partisipasinya dan jawabannya tadi. Jadi salah satu tujuan pembelajaran kita sudah tercapai, yakni mempraktikkan dan pengoperasian aplikasi AI. Selanjutnya sekarang ada tes pengetahuan. Ini ada tes pengetahuan. Tuliskan 10 aplikasi AI paling populer. Jadi yang kalian bacakan tadi semua itu tidak ada apa lagi namanya? Semuanya benar. Tidak ada yang salah. Cuma ini uji pengetahuannya 10 aplikasi AI paling populer dan banyak digunakan di Indonesia. Paham? Uji pengetahuannya kita mulai tadi. Siapa yang pertama? Reski. Apa jawabannya Reski? Yang paling populer menurut kau di Indonesia? Instagram. Oke, kita tes Instagram. Ada. Selanjutnya YouTube. Nada. WhatsApp Pak. Nada. Ada. GPT. Ada kayak ini. Pak, siapa lagi? Google Map. Nggak ada. Yang paling populer nggak? Yang paling populer Dana, aplikasi Dana. Apa itu? Google. Capcut. Ada kayak ini kalau Capcut. Oke, ada. Kalau Google Pak. Google. Iya. Bisa juga Google. Oke, Google Assistant sama Google Lens yang menjawab tadi Reski. Shopee. Ada kayak ini yang paling populer ini Shopee. Ada Shopee dan Tokopedia. TikTok. Ada tadi. Ada di TikTok kan? TikTok dan Instagram. Apalagi uji pengetahuan yang paling apa? Apa? Apa itu? Cici. CI. Aplikasi apa ini? Google.
Yang paling populer menurut ini masih ada nomor 2. Yang paling populer. Apa yang paling populer kira-kira di Indonesia? Bukan Pak. Hah? Apa? Bisa? Mana? Facebook. Hah? Facebook? Mana? Spotify. Spotify. Gimana tulisannya itu? Spotify. Begini. Nah, yang paling populer Netflix Pak. Netflix. Ada? Hah? Apa? Klok? Klok begini. LOL. Apa ini? Netflix saja tidak ada yang aplikasi nonton paling populer. Yang paling populer yang digunakan di Indonesia saat sekarang ini apa? Snapchat. Hah? Snapchat. 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 Ini. Nada. Kalau M-Banking Pak. Banking. Iya. Yang sering digunakan orang untuk aplikasi foto Luminar biasa. Tes Luminar. Ada Luminar. Zoom bisa juga. Yang saya bilang tadi, aplikasi untuk matematika. Ini paling populer juga di Indonesia. Canva ada. Apalagi yang edit itu dulu yang pernah saya ajarkan mengedit kartun Pixar ya apa? Bagaimana tulisannya Pixar? Pixar ada. Kalau Meta Pak. Hah? Meta. Meta itu sama dengan Facebook. Enggak ada pasti itu. Yang apa lagi? Ada pernah pakai janitor? Ada? Janitor. Gemini Pak ada. Janitor. Oke. Gemini Pak. Gemini. Nggak ada. Kalau kopi AI kopi AI ada. Ini yang paling populer di Indonesia. Oke, itu uji pengetahuannya. Sekarang saya ambil dari materi kita tadi ini. Menurut kalian apa kira-kira kelebihan daripada AI? Ya Pak. Keunggulan daripada AI apa kira-kira? Membantu keseharian. Membantu keseharian atau membantu keseharian. Oke, kita tes jawabannya. Ada. Apa kira-kira keunggulannya menurut kalian? Dari sekian banyak tadi contohnya AI. Penerjemahan. Oke.
Oke, apalagi dia tidak pernah tidur, berarti dia harus sedia 20 jam. Apalagi mampu membaca pekerjaan atau mampu membaca data dalam yang besar. Apalagi kalau kekurangannya kira-kira apa? Pasti kalian, yang satu pasti kalian malas karena maunya semua serba instan. Itu kekurangannya. Yang kedua, mengurangi pekerjaan manusia. Banyak orang dipecat. Misalnya sekarang yang sudah tidak kasir. Biasanya kan kasir itu kita membayar secara cash. Sekarang itu kasir sudah berkurang karena orang pakai iris, tinggal tap kartu ATM dan sebagainya. Itu kekurangannya. Dan yang paling mendasar adalah berkurangnya kreativitas. Oke, sampai di sini. Ada pertanyaan tentang materi kita hari ini? Nggak ada. Oke, insya Allah minggu depan kita lanjutkan pertemuan kita. Nah, jadi dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum